Wacana pengenaan biaya di Selat Hormuz mengalami perubahan dalam waktu singkat. Pada Senin 13 Juli 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Washington akan mengenakan biaya sebesar 20% terhadap seluruh kargo yang melintasi selat tersebut. Trump mengatakan kebijakan itu berkaitan dengan peran AS sebagai penjaga Selat Hormuz yang bertugas menjamin keselamatan dan keamanan di kawasan yang disebutnya sangat rawan. Namun, sehari kemudian, Selasa 14 Juli, Trump justru membatalkan rencana tersebut. Ia bahkan mengaku tidak menyukai konsep pengenaan biaya di Selat Hormuz. Sebagai gantinya, Trump menyebut sejumlah negara Teluk akan meningkatkan investasi di AS sehingga mencapai nilai yang disebutnya sebagai rekor. I just told you, you have Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, and Kuwait, primarily, and then others. I spoke to all of them, and they would love to invest more money in the United States at record amounts, and that would be very acceptable. And this way, there's no fee. I don't like the concept of a fee. Meski demikian, Trump menilai tidak adil apabila AS harus melindungi Selat Hormuz untuk kepentingan seluruh dunia tanpa memperoleh kompensasi dalam bentuk apapun. Ia mengaku persoalan tersebut telah mengganggu pikirannya selama 25 tahun terakhir. Perubahan sikap Trump menjadi babak baru dalam konflik AS dan Iran. Harapan untuk mengakhiri perang melalui nota kesepahaman atau MOU AS-Iran kembali memudar pada Selasa 14 Juli. Saat itu, Trump mengumumkan pemberlakuan kembali blokade AS terhadap pengiriman barang Iran di tengah rangkaian serangan militer baru terhadap sejumlah target di negara tersebut. Iran kemudian membalas dengan meningkatkan serangan terhadap sekutu AS dan kapal-kapal komersial di kawasan. Eskalasi itu kembali melumpuhkan lalu lintas Selat Hormuz. Wacana pengenaan biaya sebesar 20% sebenarnya bukan hal baru. Trump telah beberapa kali mengusulkan skema serupa selama perang berlangsung. Apabila diterapkan, kebijakan itu akan mengubah posisi AS yang selama ini mendukung Selat Hormuz tetap terbuka bagi seluruh pelayaran internasional tanpa pungutan. Padahal, pada bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengecam rencana Iran untuk mengenakan biaya terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Rubio menegaskan bahwa berdasarkan hukum internasional, jalur perairan tersebut seharusnya tetap terbuka. Menurutnya, kondisi itulah yang diharapkan AS berlaku di Selat Hormuz. Adapun harga minyak mentah Brent standar internasional naik ke level tertinggi dalam satu bulan mencapai 87 US dollar per barel pada perdagangan Selasa 14 Juli. Harga tersebut masih jauh di bawah level hampir 120 US dollar per barel yang dicapai pada puncak perang. Namun, kenaikan harga minyak tetap berpotensi meningkatkan berbagai biaya di seluruh dunia. Lantas, bagaimana akhir dari polemik Selat Hormuz? Apakah jalur strategis ini nantinya akan dikenai biaya?